Salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pemirsa Tabura Injil dimanapun Anda berada, senang sekali kita boleh berjumpa kembali di hari ini. Dan pada perjumpaan kita di hari ini kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan lewat siaran Tabura Injil yang disiarkan lewat channel YouTube Klasis Yapen Selatan. Tetapi sebelum kita membuka, kita membaca kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa, kita minta tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang berkenan memberkati kami di dalam segala kehidupan, tugas dan tanggung jawab kami. Pada saat ini, lewat channel YouTube Klasis Yapen Selatan, kami hendak belajar dari kebenaran firman Tuhan dalam siaran Tabura Injil, menyadari dengan sungguh segala keterbatasan dan kekurangan kami sebagai para pendengar, tetapi ketika kami hendak membaca firman Tuhan, oleh karena itu kami mengundang kiranya Roh Kudus Engkau berikan di dalam segala kehidupan kami, menyucikan hati pikiran kami, agar kebenaran firman Tuhan yang hendak kami baca di saat ini dapat kami memahaminya, dan dengan tuntunan Roh Kudus kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa bagi setiap pendengar, para pemirsa dimanapun mereka berada. Ketika saat ini mereka juga ada mendengarkan siaran ini, bahkan menyaksikannya lewat channel YouTube Klasis Yapen Selatan. Tuhan memberkati mereka, Tuhan menolong mereka. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pemirsa dimanapun Anda berada, kita akan membaca kebenaran firman Tuhan di saat ini. Dan firman Tuhan yang terpilih bagi kita terdapat dalam kitab kudus perjanjian baru, yaitu kitab Yakobus pasal 3 ayat 13 hingga ayat yang ke-18. Kitab Yakobus pasal 3 ayat 13 hingga ayat yang ke-18. Saya akan membaca bagi kita bersama di saat ini. Judul pembacaan hikmat yang dari atas. Saya akan baca pada ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-17. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik, menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Ayat 17, tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Demikian bagian firman Tuhan bagi kita di saat ini. Dikatakan berbahagia pemirsa Tabura Injil dimanapun Anda berada, ketika kita mau melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Tema perenungan firman Tuhan bagi kita di hari ini adalah pribadi yang berhikmat. Pribadi yang berhikmat. Tema ini akan mengantar kita memahami apa maksud firman Tuhan lewat perenungan di saat ini. Pemirsa Tabura Injil dimanapun Anda berada, berbicara mengenai pribadi berarti kita bukan berbicara tentang kelompok atau banyak orang, melainkan berbicara tentang satu orang. Dan sebagai orang Kristen, kita pun harus memiliki pribadi yang menunjukkan kekristenan kita. Karena pasti ada perbedaan. Perbedaan antara orang yang hidupnya sesuai dengan firman Tuhan dengan yang tidak sesuai dengan firman. Kitab Yakobus yang kita baca di hari ini, dalam kitab Yakobus pasal 3 ayat 13 hingga ayat yang ke-18. Secara khusus dalam suratnya ini hendak membedakan mana hikmat yang berasal dari Allah dan mana hikmat yang berasal dari manusia. Pemirsa dimanapun Anda berada, mari kita melihat apa yang dikatakan oleh Yakobus lewat pembacaan ini. Pada ayat yang ke-13, hikmat yang dimaksudkan Yakobus ialah
anugerah bagi hati dan pikiran yang diperlukan untuk berperilaku hidup yang benar. Artinya bahwa cara hidup seorang yang bijak dan berakal budi hendaknya menunjukkan perbuatan hikmat yang lahir dari kelemah lembutan, bukan berdasarkan keinginan hikmat manusia. Nah, sedangkan ayat 14 hingga ayat yang ke-15 dikatakan oleh Yakobus lewat bagian firman Tuhan kita di hari ini adalah bahwa Yakobus hendak menunjukkan perbuatan atau perilaku yang adalah hikmat manusia lewat pada ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-15. Di antaranya dikatakan dalam bagian firman Tuhan ini adalah bahwa di antaranya ialah iri hati, mementingkan diri sendiri, dan berdusta melawan kebenaran. Karena hal-hal ini bukan berasal dari Allah, melainkan dari setan. Dan kita lihat pada ayat yang ke-16, apa yang dikatakan oleh Yakobus tentang hikmat lewat pada ayat yang ke-16. Dikatakan di sini lebih ditekankan lagi bahwa jika seorang mengandalkan hikmat manusia, maka akan berdampak buruk. Karena apa? Karena akan terjadi kekacauan. Dan segala macam perbuatan jahat akan dilakukan. Ingat bahwa satu perbuatan jahat akan melahirkan perbuatan jahat yang lainnya juga. Lalu apa yang dikatakan lewat bagian firman Tuhan pada ayat yang ke-17 pada saat ini? Yakobus mau supaya mereka tahu apa saja ciri yang menunjukkan seseorang mengandalkan hikmat Allah. Yang menunjukkan seseorang mengandalkan hikmat Allah. Karena sifat hikmat ialah murni, pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, buah-buah yang baik, tidak memihak, tidak munafik. Semuanya adalah ciri dari hikmat. Sama sekali tidak ada disebutkan iri hati, tidak juga disebutkan mementingkan diri sendiri dan berdusta. Sehingga sudah sangat jelas bahwa hikmat Allah tidak bisa disetarakan dengan hikmat manusia yang lebih kepada hawa nafsu yang datang dari setan. Sedangkan ayat yang ke-18 dari firman Tuhan yang kita baca di hari ini, Yakobus pasal 3 secara khusus pada ayat yang ke-18. Dikatakan dalam bagian ini Yakobus mengatakan bahwa jika seorang berhikmat maka ia akan melakukan sesuatu yang damai. Sehingga buah dari kebenaran akan terus ia taburkan. Dengan demikian perbuatan baik dan benar akan menjadi dampak yang baik juga bagi orang lain. Itulah yang dikatakan oleh Yakobus lewat kebenaran firman Tuhan tentang hikmat yang datang dari Allah dan juga hikmat yang datang dari manusia. Pemirsa Tabura Injil dimanapun Anda berada, para pemirsa yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, jika Yakobus sudah menunjukkan dengan jelas kepada kita, maka kita pun harus memilih pribadi yang seperti apa. Apakah pribadi kita adalah pribadi yang berhikmat dari Allah? Ataukah pribadi yang berdasarkan kemauan manusiawi kita? Pemirsa Tabura Injil dimanapun Anda berada, hidup akan diperhadapkan dengan berbagai pilihan. Dan sebagai orang Kristen, kita pun sudah dianugerahi pikiran sehingga kita harus bijak. Dan juga kita harus berakal budi untuk memilih yang baik dan yang tidak baik. Ingatlah bahwa saat kita menjadi orang yang tidak berhikmat,
maka kita akan melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan hati Allah. Karena perbuatan jahat tentu bukanlah hal yang positif bagi Allah. Perbuatan jahat tentu bukanlah hal yang positif bagi pengikut Kristus. Oleh karena itu lewat firman Tuhan pada saat ini dikatakan kepada kita bahwa marilah kita bijak. Kita bijak dalam memilih dan meminta pertolongan yang datang dari Allah bagi kita. Maka tema kita di hari ini mengantarkan kita menjadi pribadi yang berhikmat. Kiranya Tuhan menolong kita lewat firman Tuhan di hari ini. Amin. Demikian perenungan firman Tuhan lewat siaran Tabura Injil di saat ini. Kita akan mengakhirinya dengan kita berdoa, kita minta Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur atas segala kasih dan kehendak-Mu yang telah Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Sehingga lewat siaran Tabura Injil pada hari ini, kami boleh belajar dari kebenaran firman Tuhan. Kami boleh diajar untuk melakukan yang terbaik. Bukan mengandalkan hikmat yang ada di dalam diri kami. Tetapi mengandalkan hikmat yang datang daripada Engkau. Kami menyadari dengan sungguh Tuhan bahwa kami ada di tengah-tengah di dalam dunia. Kami diperhadapkan dengan berbagai persoalan hidup dan tantangan-tantangan yang ada. Oleh karena itu sekali lagi kami minta kepadamu Tuhan. Biarlah Engkau terus memberkati kami, menolong kami. Dalam segala keberadaan hidup, tugas dan tanggung jawab kami. Agar firman Tuhan ini mengarahkan kami untuk melakukan yang terbaik. Seturut dengan kehendak-Mu Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami berdoa bagi para pemirsa yang mendengarkan siaran ini. Bahkan turut menyaksikan sendiri lewat channel YouTube Klasis Yapen Selatan. Dalam segala keberadaan kehidupan mereka. Jika di saat ini mereka mendengarkan siaran ini, mereka ada dalam berbagai persoalan pergumulan hidup, tantangan-tantangan yang ada. Kami berdoa, ya Tuhan, biarlah Engkau hadir dalam segala kehidupan mereka. Engkau menolong mereka dengan segala pergumulan yang ada. Jika mereka sakit, angkat beban sakit penyakit mereka, pulihkanlah mereka. Biarlah Tuhan memberkati, makan, minum, obat-obatan, perawatan yang diberikan, agar semuanya memberikan kesembuhan bagi setiap orang yang sakit. Bapa di surga, di saat ini kami bersyukur selalu kepadamu Tuhan, untuk semua yang terus Engkau berikan bagi kami. Berkatilah siaran Tabura Injil ini, biarlah siaran ini terus menjadi sarana yang dipergunakan oleh para hamba-hamba Tuhan, tetapi juga secara khusus Klasis Yapen Selatan menyampaikan, menyuarakan firman-Mu kepada setiap umat dimanapun mereka berada. Kami berdoa bagi kru yang turut bekerja, yang terus menyiarkan siaran ini dalam segala kehidupan mereka. Tuhan memberkati, beri kesehatan, kekuatan, beri hikmat, supaya mereka mau terus rajin setia untuk bekerja dan menyiarkan siaran ini kepada setiap umat Tuhan di tengah-tengah kehidupan dunia ini, di mana saja mereka berada. Terima kasih Bapa di surga, ini doa kami. Kami sudah bersyukur dan memohon Tuhan terus memberkati kami hari ini, terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Para pemirsa dimanapun Anda berada, demikian kita telah bersama-sama menyaksikan dan mendengarkan siaran Tabura Injil, di mana lewat siaran ini firman Tuhan telah disampaikan. Dan pemirsa terus saksikan siaran ini yang disiarkan setiap hari lewat channel YouTube Klasis Yapen Selatan. Sampai berjumpa di waktu yang dikehendaki Tuhan lewat siaran ini. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.